Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan bahasa dasar website, yaitu bahasa pemrograman HTML. Apa itu HTML? Mari kita pelajari sekarang. HTML menurut Wikipedia adalah sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web atau yang biasa kita sebut web browser dengan pemformatan hypertext sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Terintegrasi di sini adalah maksudnya terintegrasi dengan tulisan, dengan gambar ataupun dengan yang lainnya yang memuat, yang mendukung tampilan web itu lebih menarik. HTML itu dikembangkan oleh IBM mulai tahun 80-an dan berkembang sampai sekarang dengan versi HTML yang kelima. HTML sendiri memiliki banyak sekali manfaat yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama, kita dapat menampilkan informasi baik itu berupa gambar maupun tulisan. Jadi kita dapat mengupload, kita dapat mengunggah gambar ataupun tulisan di web server kita dengan bantuan HTML. Terus membuat pranala, mengintegrasikan berkas suara dan rekaman gambar hidup. Di sini saya bisa mengambil contoh website YouTube misalkan dan website SoundCloud. YouTube ataupun SoundCloud ini adalah sebuah web yang menampilkan informasi berupa video, dan SoundCloud ini menampilkan informasi berupa suara. Jadi di HTML, dengan menggunakan HTML, kita dapat memberikan informasi kepada user, kepada pengakses website kita, baik dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk video, suara maupun tulisan. Terus kita dapat membuat form yang interaktif, misalkan seperti ini. Nah, form ini sangat dibutuhkan bagi Anda jika Anda membuat sebuah website dinamis. Bahasa HTML itu sesuai dengan pengertiannya, itu menggunakan sebuah markah ataupun tanda. Secara garis besar itu ada 4 markah ataupun 4 tanda elemen dari HTML. Yang pertama adalah struktural, yaitu tanda yang menentukan level ataupun tingkatan dari sebuah tulisan. Contoh tag heading 1, H1. Terus yang kedua adalah presentational, yaitu tanda yang menentukan tampilan dari sebuah tulisan tidak peduli dengan level dari tulisan tersebut. Misalkan B untuk membuat tulisan menjadi bold ataupun tebal, I untuk italic untuk membuat font, tampilan font menjadi miring, U untuk underline. Yang ketiga adalah hypertext, yaitu tanda yang digunakan untuk menunjukkan ke pranala ke bagian dari dokumen tersebut atau pranala ke dokumen yang lain. Atau bahasa mudahnya kita membuat link dari satu link ke link yang lainnya. Terus yang terakhir adalah elemen widget. Elemen widget ini adalah tambahan elemen yang dapat kita gunakan untuk mempercantik, untuk membuat website ini lebih interaktif. Misalkan membuat list, membuat button, ataupun membuat form. Ada 3 buah macam link yang dapat kita gunakan, yaitu link menuju bagian lain dari halaman, link menuju halaman lain dari satu website. Yang ketiga adalah menuju resource, menuju file-file atau website yang berbeda. Kita akan langsung mencobanya, mempraktekkan sebuah bahasa HTML yang sederhana. Saya menggunakan bahasa HTML dan menggunakan web server editor Notepad++.
Setiap Anda membuat website, pastikan file Anda berekspresikan .html. Karena bahasa HTML itu berekspresikan .html dan .htm. Yang dimaksud markah tadi adalah ini, kode HTML, head, body. Ini adalah tanda mutlak yang harus kita tulis untuk bahasa HTML. Jadi logika sederhananya, HTML ini kalau kita membuat sebuah kode, itu harus kita buat penutupnya. Misalkan HTML ini kita tutup dengan slash HTML, head dengan slash head, body dengan body. Contoh dari hasil dari kode ini adalah ini. Nah, ini adalah tampilan dari kode yang sudah kita buat, seperti ini. Jadi seperti kata Wikipedia tadi, yang dimaksud dengan presentational code adalah kode ini, B. Kode ini membuat tampilan kata ini menjadi tebal. Kita dapat menambahkan misalkan underline. Nah, ini adalah efeknya. Terus kode struktural, misalkan kita kasih kode ini H1. Nah, maka tampilannya akan lebih besar. Kita akan ganti dengan H6. Nah, maka akan semakin kecil. Jadi, untuk struktural, untuk heading ini, semakin kecil nominalnya, maka hasilnya akan semakin besar. Berarti ini berbanding terbalik. Terus misalkan kita membuat link dari page, membuat pranala, link pranala, kita tinggal memasukkan kode href. Misalkan menuju YouTube. Nah, di sini akan menjadi sebuah link yang akan menuju ke tujuan yang telah kita tentukan. Jadi untuk membuat link hanya tinggal menambahkan kode href ini. Jadi di sini ada dua buah kode utama di bahasa pemrograman HTML, yaitu kode head dan kode body. Kode head ini kode yang berfungsi pada saat kita menggunakan bahasa pemrograman lain, misalkan CSS, JavaScript, Ajax, ataupun yang lainnya. Jadi misalkan kita membuat website yang interaktif yang menggunakan tampilan yang sangat menarik, kita membutuhkan CSS yang kita sematkan di antara kode head. Body ini adalah kode yang dieksekusi oleh web browser. Jadi semua tampilan yang ada di sini itu adalah hasil eksekusi dari kode di dalam body. Title ini adalah kode untuk menampilkan title di web address. Anda dapat belajar HTML dengan sangat lengkap di w3schools.com. Nah, untuk yang terakhir kali adalah tentang doctype declaration. Doctype declaration ini digunakan agar web browser itu dengan mudah mengetahui ini bahasa HTML versi berapa. Untuk web browser yang sudah maju, yang sudah bagus, itu kita mungkin tidak perlu untuk menuliskan deklarasi doctype seperti ini. Tapi untuk web browser yang agak lama, misalkan Internet Explorer versi 9 ke bawah, kita wajib menuliskan kode ini. Karena apa? Karena tampilannya nanti akan sangat berbeda. Mungkin itu saja perkenalan untuk bahasa pemrograman HTML. Di pertemuan yang kedua, kita akan bersama-sama membahas tentang web editor ataupun server-server yang berhubungan dengan bahasa pemrograman website.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.